Kelulusan ujian sektor phishing cukup sangat mengejutkan buat teman-teman yang mengikuti sektor phishing. Ada jumlah yang tinggi tidak lolos dan nilai rendah diloloskan. Apakah ini ada kejutan lagi juga di manufaktur? Ada banyak teman-teman yang bertanya ataupun mengira, memprediksi juga ya sudah ada seperti itu. Apakah nanti di manufaktur ini sama seperti phishing? Karena di sini sudah ada informasi dan sudah kita bisa lihat secara langsung dan nyata ujian sektor phishing yang menentukan nilai hasil akhir hanya skill test dan juga kompetensi. Penggabungan dari skill test dan juga kompetensi. Untuk nilai ujian tahap pertama tidak diikutsertakan ataupun tidak digabung. Jadi ada yang mendapatkan nilai 200 juga ya. Sebenarnya kemarin di video saya kemarin saya memberikan informasi terkait hasil tertinggi 196,5, namun ternyata ada yang DM ataupun ada yang memberikan informasi melalui komentar, ada yang mendapatkan nilai 200. Nah, di situ artinya kompetensinya sangat tinggi dan nilai skill testnya juga sangat tinggi. Nah, di sini saya akan membahas terkait manufaktur. Apakah mungkin nanti akan jadi seperti ini juga jika teman-teman ikuti manufaktur tahap pertama, tahap kedua, dan kompetensi ataupun sertifikat pengalaman kerjanya digabung menjadi satu, otomatis sudah akan mendapatkan nilai 200 lebih di sini teman-teman. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Bisa jadi hal ini jika terjadi seperti phishing ya, phishing yang sudah selesai untuk ujiannya, bisa jadi seperti itu karena di kompetensinya sangat tinggi teman-teman. Kalau di tahun-tahun yang lalu itu kompetensi hanya mendapatkan nilai poin 1 sampai 3 yang sudah saya tahu. Namun di sini HRD Korea memberikan kejutan sangat surprise sekali, bisa mencapai 90 poinnya di kompetensi. Jadi kita di kompetensi kali di manufaktur, maksudnya surat sertifikat ataupun sertifikat kompetensi pengalaman kerja di manufaktur ini bisa jadi juga 90. Nah, untuk penilaiannya sendiri bagaimana Mas? Kita tidak tahu untuk penilaiannya. Yang jelas jika mempunyai banyak pengalaman ataupun sertifikat akan menambah poin di situ. Jadi HRD Korea ya di sini yang kedua, HRD Korea itu memberikan poin sesuai dengan keinginannya sendiri, saya rasa ya, keinginan sendiri, namun dengan diskusi sebagai diskusi ataupun rapat HRD Korea untuk pengalaman kerja dalam 1 tahun berapa nilainya untuk teman-teman yang mendapat sertifikat di sekolahan ataupun lulus SMA saat kita PSG seperti itu mendapatkan nilai tersendiri. Beda lagi dengan teman-teman yang sudah bekerja lama sekali di bidang tersebut ataupun di bidang sertifikat tersebut, sekitar 2 tahun itu akan mendapat nilai lebih ataupun kurang lebih 50-60 poin untuk mendapatkan nilai di pengalaman kerja 2 tahun ke atas, kemungkinan besar seperti itu. Kalau prediksi saya seperti itu, asumsi saya seperti itu. Nah, apakah nanti ada penggabungan Mas antara kompetensi tahap 1 dan tahap 2? Ya, di sini sudah ada informasi ataupun sudah diberikan informasi terkait penggabungan nilai tahap 1, tahap 2 dan juga kompetensi. Tentunya kompetensi di sini sangat besar poinnya untuk menambah nilai di kedua ujian ataupun 2 tahap ya, kedua tahap 1 dan juga tahap 2. Di sini akan menambah poin besar. Jika teman-teman tidak menyertakan sertifikat kompetensi, kemungkinan besar teman-teman hanya bisa mendapatkan KKM saja. Nilai terendah berapa? Nah, di sini karena tahap 1 masih berjalan sampai nanti akhir ya, dan ada informasi nanti di tanggal 13 pengumuman hasil kelulusan 13 Juni. Ya, mudah-mudahan teman-teman banyak yang lolos, kurang lebih 4.000 ataupun 4.500 ya. Nanti di ranking lagi di skill test dan juga nanti teman-teman di sini yang tahap pertama masih di ranking. Nah, ini jadi kecurigaan berapa KKM-nya kalau teman-teman bisa lolos di skill test ataupun bisa lolos skill test berapa KKM-nya yang sudah saya prediksikan 85. Mudah-mudahan di angka 80 ini 80, 82,5, 85 itu bisa lolos. Tapi prediksi saya kuat dengan 85 karena di tahun kemarin sudah 80 ya teman-teman. Kalau 82,5 otomatis 170 ya. 170. Kalau 100 100 berapa ya? 165 kalau 82,5. Jadi kalau 85 170 untuk KKM-nya di poin per 200. Kalau per 100-nya 85. Jadi buat teman-teman di sini tetap ada penggabungan. Dari asumsi saya sendiri, saya rasa tetap ada penggabungan terkait tahap 1, tahap 2 dan juga kompetensi. Di sini akan mendapatkan nilai
tinggi, 200 lebih untuk teman-teman yang pinter, yang mendapatkan 95 di tahap 1 dan 95 di tahap 2 atau skill test, dan kompetensinya mendapat 90, otomatis hampir 300 ya di sini. Hampir 300 di situ. Jadi buat teman-teman, insya Allah usaha kalian akan membuahkan hasil. Untuk yang 70, nilai 70 saya rasa ulang lagi ya di tahun berikutnya nanti. Yang 80 hingga 85 sampai 90 berdoa ataupun teman-teman belajar skill test jagi soge. Karena di mana skill test juga menentukan hasil kelulusan Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.